Hari ini kita akan belajar matematika dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang peluang. Subpokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kaidah pencacahan dan faktorial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menemukan konsep kaidah pencacahan pada masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan aturan atau kaidah pencacahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Yang keempat, menjelaskan definisi faktorial. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep faktorial. Sebelum kita belajar materi peluang, kita akan bahas apersepsi terlebih dahulu. Perhatikan masalah berikut. Di sini ada soal. Hari ini Mary sedang berulang tahun. Dia akan mentraktir teman-temannya untuk jajan di kantin. Menu makanan yang tersedia diantaranya terdapat bakso, siomay, dan pempek. Sedangkan minumannya terdapat es jus, es jeruk, es teh, dan es cendol. Setiap siswa hanya dapat memilih satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Berapa banyak pilihan yang terdiri dari makanan dan minuman yang dapat dipilih oleh setiap siswa? Kemudian tuliskan. Oke, kita akan bahas soal tersebut. Pilihan menu yang terdiri dari makanan dan minuman yang dapat dipilih, maka kita akan tuliskan dulu banyak makanan dengan minuman yang tersedia. Tadi makanan yang tersedia ada 3, yaitu bakso, siomay, dan pempek. Sedangkan minuman yang tersedia tadi ada 4, yaitu es jus, es jeruk, es teh, dan es cendol. Maka kita akan menentukan berapa banyak pilihan menu yang bisa dipilih. Pilihan pertama, kita bisa memilih makanannya bakso. Kemudian minumannya, maka bisa kita pilih salah satu dari 4 minuman yang tersedia. Maka kemungkinan pertama kita bisa memilih bakso dengan es jus. Atau pilihan kedua, kita bisa memilih bakso dengan es jeruk. Kemudian bakso dengan es teh. Atau bakso dengan es cendol. Nah, dari sini kita sudah mempunyai 4 pilihan. Nah, kemudian kalau kita ganti makanan yang kita pilih, misalkan siomay, dan kita pasangkan dengan minuman yang tersedia, maka kita bisa menuliskan pilihannya adalah siomay dengan es jus, atau siomay dengan es jeruk, atau siomay dengan es teh, atau siomay dengan es cendol. Nah, kemudian untuk makanan yang ketiga, maka kemungkinannya kita bisa memilih pempek dengan es jus, atau pempek dengan es jeruk, atau pempek dengan es teh, atau pempek dengan es cendol. Nah, maka di sini ada sebanyak 12 pilihan menu yang bisa kita pilih. Nah, maka dari masalah ini kita bisa menyimpulkan banyak pilihan menu adalah tadi untuk setiap makanan yang kita pilih, kalau kita pasangkan maka diperoleh 4 pilihan menu yang bisa kita pilih. Jadi kita tuliskan untuk bakso ada 4 pilihan, untuk siomay ada 4 pilihan, untuk pempek ada pilihan. Jadi kita tuliskan 4 tambah 4 tambah 4. Atau kita tuliskan karena ini 4-nya ada 3, jadi kita tuliskan 3 kali 4, hasilnya sama dengan 12. Nah, 3 ini merupakan banyaknya makanan yang tersedia, sedangkan 4 itu adalah banyaknya minuman yang tersedia. Jadi tinggal kita kalikan banyaknya makanan dengan banyaknya minuman. Dan jawabannya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka definisi dari kaidah pencacahan adalah misalkan suatu kejadian dapat dikerjakan dengan N satu cara, kejadian kedua dapat dikerjakan dengan N dua cara, kejadian ketiga dengan N3 cara, dan seterusnya. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua kejadian adalah
Kita tuliskan P sama dengan N1 kali N2 dikali N3 dikali dan seterusnya sampai NK, di mana N1 itu adalah banyaknya objek pada pilihan pertama, N2 banyaknya objek pada pilihan kejadian kedua, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan N1 kali N2 dikali N3 dikali dan seterusnya sampai dikali NK. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Di sini ada soal. Joni mempunyai koleksi 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda, 4 baju berlainan coraknya, dan 3 celana yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda adalah, ini adalah soal ujian nasional kelompok IPA tahun 2014. Oke, kita bahas. Langkah pertama, di sini ada 3 objek, yaitu sepatu, baju, dan celana. Kemudian diketahui ada 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda. Misalkan kita tuliskan saja di sini sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3. Kemudian untuk baju ada 4 baju yang berlainan coraknya. Kita tuliskan saja misalkan B1, B2, B3, B4. Kemudian untuk celana ada 3 warna. Jadi kita tuliskan misalkan celana 1, celana 2, celana 3. Oke, kalau kita pasangkan tadi kan sepatu S1 misalkan dengan B1, S1 dengan B2, S1 dengan B3, S1 dengan B4, dan seterusnya. Nah, tadi karena sudah dibahas definisi kaidah pencacahannya, berdasarkan kaidah pencacahan, maka banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda. Kita tinggal mengalihkan banyaknya objek masing-masing. Jadi banyak sepatu dikalikan dengan banyak baju. Kemudian celananya ada 3, maka kita kalikan lagi dengan 3. Maka hasilnya 3 kali 4, 12 dikali 3 hasilnya sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah, ini adalah soal ujian nasional kelompok IPA tahun 2014. Oke, kita bahas. Langkah pertama, karena bilangan yang akan dibentuk terdiri atas 4 angka, maka kita buat 4 kotak, 4 digit angka, dan angkanya harus berbeda. Artinya angka yang sudah dipilih itu tidak boleh digunakan kembali. Jadi langkah pertama kita mengisi banyak cara untuk mengisi digit pertama. Nah, di sini ada sebanyak 6 angka. Maka di sini semua angka boleh kita gunakan untuk digit angka pertama. Jadi kita tulis 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka banyak cara mengisi digit pertama itu ada sebanyak 6 cara. Kemudian untuk mengisi digit angka kedua, tadi karena angkanya harus berbeda, angka yang sudah dipilih tidak boleh digunakan kembali. Contoh misalkan kita memilih angka 2. Kalau kita pilih angka 2, maka 2 tidak boleh kita gunakan kembali. Nah, selain itu, maka boleh kita gunakan. Jadi angka yang boleh kita gunakan adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, maka ada sebanyak 5 cara. Kemudian untuk mengisi digit angka ketiga, kalau kita pilih angka 3, maka angka 3 tidak boleh kita gunakan kembali. Jadi angka yang boleh kita pilih adalah 4, 5, 6, dan 7. Nah, jadi ada sebanyak 4 cara untuk digit angka ketiga. Nah, untuk digit angka terakhir, karena kita sudah memilih 3 angka, maka angka terakhir adalah sisa dari angka yang belum dipilih. Jadi kalau kita pilih misalkan angka 4, maka angka yang boleh dipilih adalah 5, 6, dan 7. Jadi di sini ada sebanyak 3 cara. Nah, berdasarkan kaidah pencacahan, maka banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Jadi banyak cara untuk menyusun bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda adalah kita tinggal mengalihkan saja 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Jadi kita tuliskan banyak cara sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 6 kali 5 itu adalah 30,
4 kali 3 itu 12, jadi 30 kali 12 hasilnya sama dengan 360. Nah, di sini opsinya adalah yang C. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal yang ketiga. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda yang kurang dari 500. Banyak cara menyusun bilangan tersebut adalah, ini adalah soal ujian nasional kelompok IPA tahun 2013. Oke, untuk membahas soal ini kita buat 3 digit angka dan angkanya di sini harus berbeda sama seperti yang tadi. Jadi angka yang sudah dipilih tidak boleh digunakan kembali. Kemudian bilangan yang dibentuk harus kurang dari 500. Nah, kalau kurang dari 500, maka untuk digit angka yang pertama hanya ada beberapa angka yang boleh kita pilih. Contoh, misalkan kalau angkanya 1 kita pilih, itu kan jadi 100. Kalau angka 2 berarti 200, angka 3 300, angka 4 400. Nah, sedangkan kalau angka 5 kita pilih, itu angkanya menjadi lebih dari 500. Nah, maka di sini angka 5, 6, dan 7 itu tidak bisa kita pilih pada digit angka pertama. Jadi untuk digit angka yang pertama kita hanya bisa memilih angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ada sebanyak 4 cara. Nah, kemudian untuk digit angka yang kedua, kalau salah satu angka sudah kita pilih, tidak boleh kita gunakan kembali. Jadi kita pilih saja salah satu angkanya, misalkan angka 1. Nah, kalau angka 1 kita pilih, maka angka selain 1 boleh kita pilih. Nah, maka di sini angka yang tersedia adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka ada sebanyak 6 cara. Nah, kemudian angka yang terakhir, digit angka yang terakhir adalah dari sisa angka yang tersisa. Nah, maka kalau angka 2 sudah kita pilih, angka 2-nya tidak boleh kita gunakan kembali, jadi hanya angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada sebanyak 5 cara. Nah, berdasarkan kaidah pencacahan, maka kita tinggal mengalihkan saja banyak cara pada masing-masing digit angkanya, yaitu 4, 6, dengan 5. Jadi kita tuliskan banyak cara sama dengan 4 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 4 kali 6 itu 24, 24 kali 5 hasilnya sama dengan 120. Jadi opsinya adalah yang A. Kita lanjutkan ke konsep berikutnya tentang faktorial. Perhatikan masalah berikut. Dari kata aku, jika diacak susunan hurufnya, maka berapa banyak kata yang dapat disusun? Ya, kita tuliskan dari kata aku, kalau kita acak susunan hurufnya, maka kita bisa membentuk sebuah kata yang lain. Misalkan au. Kemudian berikutnya kita tuliskan uak. Kemudian kalau kita acak lagi menjadi uka. Selanjutnya bisa kita pilih huruf K-nya yang pertama, maka kita tulis kau. Kemudian berikutnya adalah kuat. Nah, ternyata dari kata aku kalau diacak susunan hurufnya, maka akan menghasilkan 6 kata. Jadi ada 6 kata yang bisa kita susun dari huruf A, K, dan U. Nah, kalau kita tuliskan berdasarkan kaidah pencacahan, kita buat tabel. Ini kolom pertama untuk huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Nah, kemudian untuk mengisi banyaknya cara memilih huruf pertama, di sini kan huruf pertama itu kemungkinannya ada 3, yaitu huruf A, huruf U, dengan huruf K. Jadi kita tuliskan banyak cara untuk mengisi huruf pertama itu adalah 3 cara. Nah, kemudian berikutnya karena satu huruf sudah kita gunakan di depan, kemudian tidak boleh digunakan kembali, maka sisa hurufnya ada sebanyak 2. Kemudian huruf ketiga, maka sisa hurufnya adalah 1. Nah, sehingga kita tuliskan banyak kata yang bisa dibentuk adalah berdasarkan kaidah pencacahan, maka kita tulis 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, perkalian di atas 3 kali 2 kali 1 itu dapat dinyatakan dalam notasi faktorial, yaitu, nah kita tuliskan menggunakan notasinya menggunakan tanda seru, tapi dibacanya faktorial. Jadi ini dibacanya 3 faktorial. Oke, jadi berdasarkan
masalah sebelumnya 2 kali 1 itu bisa kita tuliskan menjadi 2 faktorial. Kemudian contoh 3 kali 2 kali 1 bisa kita tulis menjadi 3 faktorial. Berikutnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 bisa kita tuliskan menjadi 5 faktorial. Oke, maka berdasarkan perkalian tersebut, definisi dari faktorial itu adalah faktorial adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai n. Nah, secara umum kita tuliskan n faktorial adalah n kali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah perkalian bilangan asli secara berurutan dari 1 sampai n. Jadi kalau misalkan kita tuliskan 10 faktorial, 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah definisi dari faktorial. Jadi faktorial itu adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai n. Selanjutnya kita akan menentukan berapakah nilai dari 0 faktorial. Sebelumnya tadi kalau 4 faktorial itu bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, sedangkan di sini 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Nah, maka bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 3 faktorial. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk 3 faktorial bisa kita tuliskan menjadi 3 kali 2 faktorial. Begitu juga untuk 2 faktorial bisa kita tuliskan sama dengan 2 kali 1 faktorial. Nah, dari sini secara umum dapat dituliskan untuk n faktorial itu sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, sekarang kalau misalkan kita pilih jika nilai n sama dengan 1, maka diperoleh ini menjadi 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 kurang 1 itu menjadi 0. Jadi kita tulis 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Nah, 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian ruas kanannya 1 dikali 0 faktorial itu hasilnya adalah 0 faktorial. Karena setiap bilangan kalau dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap. Jadi kita peroleh 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, itu adalah definisi dari 0 faktorial. Jadi kita tuliskan definisinya adalah 0 faktorial itu sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini ada soal nilai dari 8 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan, oke, kita bahas soalnya 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, berdasarkan definisinya 8 faktorial itu kita tuliskan sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorialnya kita tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini kan pembagian. Kalau pembagian kan ini 4 dibagi 4 kan habis ya. 3 bagi 3 habis, 2 bagi 2 habis, 1 bagi 1 habis. Maka 4, 3, 2, 1-nya bisa kita bantai nih. Ini jadi tewas ya, habis. Nah, maka sisanya menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kalau kita kalikan 8 kali 7 itu 56, 6 kali 5 itu 30. Jadi 56 kali 30 adalah 1680. Nah, maka opsinya di sini adalah yang B. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Di sini ada soal nilai dari 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 4 faktorial. Oke, di sini kita tuliskan soalnya 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 4 faktorial. Oke, kalau kita uraikan secara definisinya 10 faktorial kita tuliskan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 6 faktorialnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah,
Nah, 4 faktorialnya kita tulis 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Sekarang kita bagi. Nah, di sini karena 6 sampai 1 ini sama ya. Berarti bisa dibagi habis. Ini habis. Kemudian kita tuliskan kembali 10 kali 9 kali 8 kali 7. Penyebutnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ini tidak langsung kita kalikan karena masih ada pembaginya. Jadi supaya lebih gampang menghitungnya, ini jangan dihitung dulu, tapi kita sederhanakan. Nah, di sini kan bisa kita sederhanakan atau kita bagi. Contoh di sini 8 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 4. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, lalu mana lagi yang bisa kita bagi di sini? 4 dengan 4 itu habis, kita bagi, ini habis. Nah, maka hasilnya menjadi 10. 10 dikali 3 dikali 7. Maka hasilnya adalah sama dengan 210. Jadi opsinya adalah yang C. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Notasi faktorial dari bentuk 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 adalah. Oke, langkah pertama kita tuliskan 8 kali 7 kali 6. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi faktorial, maka ini bisa kita tulis menjadi 8 faktorial, atau kita tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena di sini bentuknya hanya 3 angka, yaitu 8, 7, dan 6, dan ini berbentuk perkalian. Nah, lawannya perkalian itu kan pembagian. Jadi supaya habis, maka ini harus kita bagi. Nah, kita bagi sebanyak 5 sampai 1 itu kan adalah 5 faktorial. Jadi kita tuliskan dibagi oleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga ini kalau kita coret hasilnya menjadi sama, 8 kali 7 kali 6. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini sudah kita peroleh bentuk faktorial dari 8 kali 7 kali 6. Kita tinggal menuliskan dalam bentuk penyebutnya itu 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kita tuliskan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah, pertama kita tulis 8 kali 7 kali 6, 3 kali 2 kali 1-nya kita ganti menjadi 3 faktorial. Nah, kemudian perkalian yang tadi sudah kita peroleh 8 kali 7 kali 6 itu adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau dibagi lagi dengan 3 faktorial, maka hasilnya menjadi sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, maka di sini opsi yang memenuhi adalah yang D ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, contoh soal yang keempat. Di sini ada soal jika n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 20, maka n sama dengan. Oke, kita bahas soalnya. Kita tuliskan lagi soalnya n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 20. Kita tuliskan dulu soalnya. N faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 20. Nah, kita uraikan n faktorialnya berdasarkan definisi. Tadi kan tinggal hitung mundur n-nya. Berarti kita tulis n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya, atau kita tulis dalam bentuk faktorial. Kemudian penyebutnya itu ada n-2 faktorial. Karena ini sama, maka bisa kita bagi. Ini habis. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kalikan. N dikali N itu jadi N kuadrat. N kali min 1 itu jadi min N. Kemudian 20-nya nanti tinggal pindah luas ke luas kiri menjadi negatif 20. Maka kita tulis menjadi N kuadrat min N min 20 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya menjadi persamaan kuadrat, ini bisa kita faktorkan untuk menentukan nilai n-nya.
Kemudian di sini 20-nya bertanda negatif. Nah, ingat kalau konstantanya negatif, maka ini pasti tandanya berbeda. Jadi kita tulis n plus dengan n min. Nah, selanjutnya untuk menentukan faktor dari 20, cari faktor dari 20 yang menghasilkan jumlahnya itu adalah negatif 1. Maka faktor yang memenuhi adalah positif 4 dengan negatif 5. Nah, maka kita peroleh n plus 4 dikali n min 5 sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat perkalian, maka kita peroleh n plus 4 sama dengan 0 atau n min 5 sama dengan 0. Nah, ini 4-nya tinggal pindah ruas menjadi negatif 4. Jadi kita peroleh n-nya sama dengan negatif 4 atau n yang kedua negatif 5 pindah ruas jadi positif. Jadi kita peroleh n sama dengan 5. Nah, kemudian karena n itu adalah bilangan asli, maka untuk n sama dengan negatif 4 itu tidak memenuhi. Jadi n yang kita pilih adalah n sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, sekian dulu pembahasan pada bagian pertama tentang kaidah pencacahan dan faktorial. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sampai sini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.